Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rapli Muhammad Bauji dari kelas IF22E dengan NIM 2241 6255 20 12 44. Di sini saya akan menjelaskan praktikum terpadu Big Data Engineering menggunakan Docker dan Apache Spark. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana membangun data lake arsitektur dan memproses data besar menggunakan Spark yang dijalankan di dalam kontainer Docker. Nah, di sini ada 3 bagian utama yang yang akan dijelaskan, yaitu di praktikum pertama yaitu data profiling, yaitu format efisiensi CSV versus barcode, skema investment untuk menganalisis struktur dan efisiensi format data. Pada praktikum kedua yaitu data quality untuk menerapkan medallion arsitektur dan validasi data. Dan praktikum ketiga ada batch processing, yaitu transformasi data hingga siap dianalisis dengan Spark SQL. Lanjut, di sini persiapan sistemnya saya sudah menggunakan Linux Ubuntu, dan saya juga sudah menyiapkan software Docker Engine, Docker Compose, dan Visual Studio Code sebagai editor. Lanjut ke Bootstrap Project, kita buat struktur folder proyek untuk meniru data lake arsitektur, yaitu data. Nah, di sini sudah mencapai Big Data Lab. Nah, di foldernya ada folder data, dan di folder data juga ada beberapa folder, yaitu folder raw untuk data mentah, ada folder bronze yaitu untuk data mentah dalam format Parquet, dan di sini ada juga folder silver untuk data bersih hasil validasi, dan juga ada folder data gold yaitu untuk data agregat siap analisis. Nah, buat folder quarantine ini adalah output di mana nanti kita akan merunning codingan yang saya sudah jalankan. Nah, di sini ada folder work yaitu untuk notebook kerja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan big data P1 IPYNB. Lanjut ke Docker Compose, membuat Docker Compose configuration. Nah, di sini file ini saya sudah menyiapkan juga. Nah, ini filenya. File ini berfungsi untuk menjalankan kontainer berisi Jupyter Notebook dengan PSpark Vault 888 digunakan agar kita bisa mengakses Jupyter browser melalui alamat localhost 888. Langsung saja kita menjalankan kontainernya. Kita buka terminal. Nah, di sini kita harus masuk dulu ke folder Big Data Lab tadi. Lanjut kita Docker Compose avmin-d. Nah, ketika sudah jalan, kita buka HTTP localhost 888 ini. Nah, kita langsung diarahkan ke Jupyter Lab. Kita bagi dua terlebih dahulu biar enak. Nah, lanjut kita ke praktikum yang pertama, yaitu data profiling dan format efisiensi. Tujuan praktikum ini yang pertama melakukan profiling dataset untuk melihat struktur dan karakteristik data. Yang kedua membandingkan format CSV dan Parquet. Yang ketiga menerapkan skema enforcement agar tipe data tetap konsisten. Nah, ini apa itu Parquet? Parquet adalah
format file kolumnar open source dari Apache yang dirancang khusus untuk analitik data. Berbeda dengan CSP yang menyimpan data per baris, Parquet menyimpan data per kolom dengan kompresi dan metadata. Keunggulan Parquet yaitu hemat storage, query cepat, tipe data kuat, dan interoperable. Lanjut, di sini kita inisialisasi Spark session. Di sini kita sudah menyiapkan codingan di work, dimana di big data pertemuan 1 sudah di running semua sama saya, dan saya akan menjelaskan per satu-satu. Nah, di sini ada form Spark SQL import Spark session, Spark sama dengan Spark session builder, fname, ada get create, ada print Spark passion, dan ada print fname. Di sini menghasilkan output Spark passion 3.5 dan apps name-nya yaitu P1 profiling, dimana Spark session ini adalah titik masuk utama untuk menjalankan operasi di Apache Spark. App name P1 profiling memberi nama pada aplikasi yang berguna untuk memonitoring di Spark UI. Dan get create ini membuat session baru jika belum ada. Tujuannya mengaktifkan lingkungan kerja Spark agar bisa menjalankan perintah analisis data. Lanjut kedua, ini ada generate dataset sintetis. Nah, sini kita form Spark function SQL function call it concat Spark range ini yaitu untuk membuat data frame dengan n baris 0 sampai 1999 that tujuannya yaitu untuk bukan untuk membuat dataset buatan berisi 2000 baris, bukan 200 baris, 200.000 baris untuk simulasi data klik pengguna yaitu clickstream. Dan datanya nantinya masuk ke folder data raw. Nah, di sini klik di folder clicks. Sini datanya akan muncul. Lanjut kita ke profiling data awal. Nah, di sini membaca kembali data CSP folder raw yang tadi sudah dibikin, yang total datanya ada 200.000. Di sini raw.count itu menghitung total baris data, ada nah di sini ada titik summary, yaitu untuk menampilkan statistik dasar dari kolom tertentu, yaitu kolom count, min, dan max. Tujuannya untuk melihat karakteristik awal data, jumlah, struktur, dan anomali. Nah, hasil outputnya gini, ada di total rows-nya ada di 2000, total kolomnya ada 7, bukan 2000, total row-nya ada di 200.000, dan di total kolomnya ada 7.
Nah, ini 5 baris pertama data yang ditampilkan menunjukkan data lengkap, tapi semua kolom masih bertipe string karena CSP tidak nyimpen tipe data. Lanjut ke skema enforcement. Nah, ini di sini struct yaitu mendefinisikan struktur kolom dan tipe datanya. Ada long tab, integer tab, breadth tab untuk memastikan tipe data numerik benar. Print schema menampilkan struktur data hasil parsing dan outputnya tujuannya untuk menetapkan tipe data secara eksplisit agar data tidak salah baca. Outputnya sekarang Spark tahu kolom mana yang bertipe angka, teks, dan tanggal. Lanjut ke konversi ke format. Nah, sini titik format itu menyimpan data dalam format kolumnar yang jauh lebih efisien. Nanti si datanya masuk ke kolom bronze. Nah, di sini ada klik format. Nah, di sini hasil dari mengubah data ke format format di layar bronze untuk efisiensi menyimpan dan kecepatan baca. Hasilnya waktu tulis format 1.51 detik. Lanjut kita ke perbandingan ukuran file. Nah, di sini fungsi dir sage ini menghitung total ukuran file dalam direktori, membandingkan ukuran folder CSP dan format. Tujuannya untuk membuktikan efisiensi konversi format format. Di sini outputnya CSP bits 4264, format bitsnya 189.203, conversion ratio-nya 0,02, saving page gesture-nya 4337.2. Artinya file format 4 kali lebih kecil dari CSP dan menghemat 75% ruang penyimpanan. Nah, sini hasil perbandingan CSP dan formatnya 25 MB untuk CSP Sage dan cuma 6 MB untuk format Sage. Lanjut ke praktikum 2, yaitu setup quarantine folder. Sini kita buat terlebih dahulu folder quarantine. Nah, ini yang tadi saya bilang dari awal. Nah, kita buat file quarantine. Nah, di sini ada bronze spark bukan ini. Bronze spark print spark, bronze spark print spark bukan. Oh iya.
Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke bronze spark. Total record di bronze, yaitu total record di bronze yaitu 200.000 data. Nah, lanjut kita ke ini implementasi validasi from bed bronze manifest. Ini pump spark SQL spark bed bronze. Nah, sini bed bronze when seperti kondisi IF untuk mendeteksi data invalid. Kolom reason yaitu berisi penyebab data gagal, dan let anti memilih data yang tidak termasuk data buruk. Tujuannya itu memisahkan data valid dan data invalid bad data. Nah, outputnya bad record 39891 dan good record 160.109. Artinya 39.000 ini data rusak. Sisanya 160.109 itu data valid. Lanjut, kita menulis output ke layer. Bad rate, good rate. Sini. Nah, 7 data codingan ini menghasilkan output. Data invalid ini akan masuk ke folder quarantine, dan data buruknya data validnya akan masuk ke folder silver. Tujuannya untuk menjaga integritas data dengan memisahkan yang rusak dan yang bersih. Ini udah masuk nih, 7 data buruk tersimpan di quarantine dan 7 data bersih tersimpan di folder silver. Selanjutnya error manifest. Error manifest Bitcoin. Nah, ini bad group by mengelompokkan error berdasarkan jenisnya, dan code ini menghitung jumlah per kategori. Ini ada kolase membuat satu file CSV dengan ringkas. Tujuannya membuat laporan statistik kesalahan. Nah, outputnya bad statusnya di row 39.891. Ini bakal tersimpan di folder quarantine. Lanjut, ada di run report. Yaitu untuk menghitung total data masuk, data error, dan data valid. Menyimpan laporan sebagai file JSON untuk keperluan audit. Tujuannya untuk membuat laporan
eksekusi otomatis. Sini ada stack P2K6. Ini bakal tersimpan di folder work. Lanjut ke praktikum ketiga, yaitu transformasi ke God layer. Transformasi ke God layer. Transformasi ke God layer. Sini ada form Swift SQL function import to date silver. Nah, di sini si folder yang sudah bersih, yaitu ada di date, di kolom date, kolom country, dan total bits dan kolom event. Di sini outputnya only showing top 10 row. Lanjut. Nah, di sini menghitung total event dan total bits per hari per negara, metrik penting untuk analisis traffic. Selanjutnya partitioning gold data. Gold kick daily. Gold data ini terakhir ada query dengan Spark SQL. Nah, ini menggunakan SQL by select country some event dan menghasilkan output 4 kolom, yaitu kolom country, total event, total bits, dan APG daily event. Di sini memunculkan 5 baris, ada C0, C3, C1, C2, dan C4. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.